Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayden Fans dimanapun kamu berada, khususnya para penggemar sepak bola sejagat raya, gitu ya. Ya, kembali kita akan menampilkan atau menayangkan sebuah analisis dari salah satu klub terbaik Eropa dan tentunya di Serie A. Yang mana pada episode kali ini kita akan coba mengupas sedikit tentang kekuatan dari salah satu tim yang dibanggakan juga oleh tanah Eropa, tanah Italia ya, yaitu AC Milan, I Rossoneri. Kembali bersama dua rekan saya. Di sini ada namanya gitu. Oke. Jadi kita hari ini kita akan coba bahas tim yang penuh sejarah, penuh historinya. Yang mana salah satu tim yang bertabur trofi juga di masa-masanya, masa emasnya. Jadi kita akan coba bahas ini pemirsa sekalian, yaitu tim AC Milan. Fakta menarik dari Serie A musim lalu tampil luar biasa AC Milan ini ya. Saat AC Milan, saya masih ingat, masih terbantai waktu itu 5-0 dan bangkit dan tak terkalahkan pada musim 19 dan 2020. Dan berikutnya sepanjang musim 2021-2022 atau musim ini tampil impresif juga, bahkan berstatus tim tak terkalahkan di awal-awal musim hingga pekan ke-7. Oke Bung, kita langsung saja ke Bung Iksan Tanjung. Sedikit flashback ya pemirsa, bagaimana kira-kira sejarah atau beberapa momen-momen bagus AC Milan pada saat kejayaan. Sedikit. Oke, terima kasih Bung Adri. Ya. Kalau berbicara Milan ini yang luar biasanya adalah izin Bung, kita boleh sapa dulu para fans I Rossoneri dari Bung sendiri. Ya. Oke, baik. Itu ada yang dari Solo juga ya. Oke. Si Junjung, Sumatera Barat juga ya. Dari siap. Riau. Dari Riau. Salam kenal dari kita Hayden Fans. Oke, silakan Bu. Kita coba ini mungkin sebuah apa juga ya pemirsa, sebuah request dari beberapa pengikut dari Hayden Fans Channel, ya kita bertiga ya, yang mana pengen dong dibahas Milan gitu ya. Jadi kita coba hari ini bahas Milan secara detail dan tentu sopan, ya kan? Silakan Bung. Kita coba tadi Milan pada pekan ke-7 masih belum tak terkalahkan. Oke, Bung Adri, tadi sudah sempat dipotong ya. Iya. Untung saya belum lupa nih, Bung. Oke. Oke. Bung Adri, kalau bicara tentang Milan, kita tentunya sangat terkesan dengan histori pencapaian mereka yang luar biasa di masa lalu ya. Oke. Kita sebagai generasi 80-an mungkin sebagai saksi hidup bagaimana Milan menjadi juara Eropa beberapa kali ya. Saya pertama sekali menonton Milan ya, itu pada final Liga Champions 2002. Itu pertama kali ya? 2003 ya. Iya, betul. Itu ketika Milan menang lawan Juventus. Oke. Lewat adu penalti. Namun dari flashback sejarah memang Milan ini terbentuk dari generasi ke generasi ya. Dan menghasilkan beberapa bintang-bintang besar yang menjadi legenda sampai saat ini ya. Semenjak didirikan pada tahun 1899 oleh ekspatriat dari Inggris ya Bung ya, Alfred Edward dan Herbert Kilpin ya. Milan ini sudah bertransformasi menjadi tim yang berbeda ya. Berbeda. Di awal mereka memang mengutamakan pemain-pemain lokal ya. Namun sampai saat ini mereka sudah berubah sehingga di tahun 50-an sudah menggunakan pemain-pemain Uni Eropa lainnya ya. Pemain Swedia, Gunnar Nordahl dan kawan-kawan itu mengawali kejayaan Milan pada saat itu. Yang pasti histori dari AC Milan sendiri sangat luar biasa juga, baik dari segi prestasi maupun sejarah terbentuk gitu Bung ya. Oke Bung, saya sedikit dulu ke sebelah kita ini, ada Bung Tobing. Bung Tobing, pandangan Anda tim AC Milan? Ya. Mungkin pertama kali penonton atau bagaimana? Coba cerita sedikit dulu. Apa kabar para Milanisti? Yang kalau bicara secara histori, Milan memang punya banyak legenda-legenda hebat seperti Marco van Basten, Ruguli, Fredericat, Ronaldinho, Ronaldo, bahkan David Beckham pernah bermain di sini juga. Dan Inzaghi dan banyaklah pemain-pemain
seperti Andriy Shevchenko. Ya. Anda bicara tentang sejarah, Ya. saya bilang Milanisti itu adalah yang terbesar juga di dunia. Oke, saya tangkap. Harapan Milanisti terbesar ini. Iya. Saya di samping kanan saya ini ada Iya. Internisti juga. Internisti. Setuju Bung? Kalau Khusus di Milan ya, oke. memang dari jumlah fans terbesar, basic fans terbesar di dunia Iya, itu Iya. Milan lebih unggul sedikit dibanding Inter memang ya. Oke, Namun, artinya dia punya ya. kalau secara umum ya, secara Iya. keseluruhan dari klub Eropa, Milan nomor 7 di dunia. Nomor 7 yang ya. memiliki basic fans terbesar ya. Cukup Itu besar yang ya. pertama adalah Manchester United ya. Iya. Yang kedua adalah Real Madrid, kemudian Barcelona. Oke, artinya Ya. salah satu fans yang diperhitungkan juga ya, Iya. karena banyak sekali Rossoneri Iya. atau fans. Jadi jangan salah Pak. Iya. Ini ini fanatik betul. Sampai turun-turun ke jalan, Iya, kembang-kembang api. Salah satu Iya. bentuk fanatisme Gairah mereka juga luar biasa. dalam mendukung tim kesayangan. Iya. Oke. Bung Tobing sedikit, kapan Anda terakhir pertama kali nonton AC Milan? Tadi Bung Ihsan sudah bahas juga. Pertama kali saya nonton Milan tahun 2003 ya. Oke, yang sangat terkesan. yang terkesan. Sangat Oke. terkesan. Bukan pertama kali, saat yang terkesan waktu itu Ada penalti ada penalti lawan Juventus. Oke, Bung, sedikit untuk membahas pertama kali yang berkesan menonton tim AC Milan kita ini. Kalau soal tahunnya sih nggak pernah teringat Ingat ya. ya. Tapi saya ingat dulu Andriy Shevchenko. Ya, Bagaimana seorang Andriy Shevchenko dan Shevchenko, ya. begitu juga kakak yang bisa membuat hancur lebur lawannya dengan tarian liuk-liuk sambanya itu. ya. Ya sampai lawan itu bisa berbenturan kepala gitu. Iya. Yang pastinya ada di depan Inzaghi juga ya. Iya, iya. Masa-masa itu. Oke. Menarik pemirsa. Kita sedikit membahas, ini mengarahkan lagi Bung dari histori tadi, mungkin ada lagi tambahan? Ada. Oke. Silakan Bung ditambah dulu apa kira-kira yang menurut Bung Iksan Ya, cukup apa? kalau dari histori ini memang sangat, kalau Ya. dibahas sangat Panjang sekali ya. Namun Ya, kita benar sekali. ingat beberapa generasi Milan Ya. dari 1950 ya, di mana itu Gunnar Nordahl dan kawan-kawan itu memang sangat luar biasa. Pertama sekali Milan Ya. menjadi juara Eropa pada saat itu ya. Kemudian melahirkan pelatih yang sangat luar biasa juga, Ya. yang memberikan filosofi baru dalam dunia sepak bola. Itu adalah Rocco ya, Ya. yang menemukan Catenaccio. Oke. Nah, itu berasal Yang dari Milan ya. Pada episode Awal, sebelumnya kita iya. pernah Awal juga. Catenaccio. awal Milan menjadi juara Eropa itu Oke. di tangan pelatih ini ya, di mana dia menerapkan sistem sepak bola Grendel, Ya. pertahanan berlapis yang umum dan juga populer dinamakan Catenaccio, Oke. yang sangat terkenal. Itulah awal dari kebangkitan klub-klub Italia pada saat itu ya. Ya. Kemudian pada generasi 60-an kita kenal itu tadi ya, Neri Rocco tadi ya, Ya, pelatih AC Milan yang pertama sekali itu yang menemukan Catenaccio. Kemudian Oke. di musim 70-an, dekade 70-an ada Gianni Rivera dan kawan-kawan juga ya, memenangkan Cup Winners' Cup sekaligus Scudetto ke-10 untuk AC Milan. Oke, udah Pada, sudah ke-10 ya, itu dia bintang pertama Milan tahun 1978 Oke. sampai dengan 1979. Nah, kemudian untuk dekade berikutnya ada Arrigo Sacchi yang sangat terkenal ya, dengan melahirkan bintang-bintang baru ya, trio Belanda, Ruud Gullit, Marco van Basten dan Van Frank Rijkaard pada saat itu, Iya. Bung Tobing ya, Iya. seperti disampaikan dia Bung Tobing tadi ya. Iya. Dan di sini juga mereka sangat fenomenal ya, bisa menjuarai UCL juga di tahun 90 juga Pak. Jangan salah juga Pak, Sehingga- Piala antar klub Pak. Ya, banyak sekali prestasi sekali. Milan. Ya, pastinya. Biasanya Milan kalau sudah juara UCL Ya. Iya. langsung diikuti oleh Intercontinental. Iya. Jarang sekali tim Eropa itu gagal Gagal, di oke. Intercontinental. Nah, Milan adalah klub yang selalu menjuarai Intercontinental, kecuali kalau salah saya tahun 90-an ya, lawan Internasional. Jadi yang saya tangkap di sini Kalau artinya lemari atau talase dari tim AC Milan ini cukup banyak juga Bung ya. Cukup banyak Dalam ya, ada segi Cup Winners' Cup penuh, juga ya. 5 kali, kemudian ada Scudetto, Ya, ada benar. Coppa Italia, Winners' Cup, Oke. UCL apalagi 7 kali ya. Iya. Dan ini minus UEFA Cup ya. Iya. Europa League mereka belum pernah juara sama sekali. Europa League ya. Ya, tapi pernah masuk semifinal. Tapi pernah bermain di Europa League. Iya, iya. Oke. Kemudian generasi yang sangat terkesan kalau saya ya, Iya. generasi yang sangat Menurut terkesan Bung itu Ihsan, adalah ya. pada tahun 98 ya. Itu awalnya itu memang saya mengikuti sepak bola Italia Iya. ya.
hadir dan juga menjadi fans natural Inter Milan saat masuknya Ronaldo dari Barcelona pada saat itu. Ya, itu awalnya saya menjadi fans Inter Milan. Namun saya juga memperhatikan Milan ini ya. Muncul pemain-pemain seperti George Weah, kemudian Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, dan yang paling berkesan adalah seorang Oliver Bierhoff yang didatangkan dari Udinese pada saat itu. Sekaligus pelatihnya Alberto Zaccheroni pindah ke AC Milan. Artinya bagi Bung Iksan, AC Milan sendiri selain tim kebanggaannya atau tim kesayangan Inter Milan, AC Milan juga bagian dari pengingat sejarah bagi Bung Iksan. Salah satu referensi juga tim-tim terbaik. Oke, mungkin kita cukup dulu, break sejenak, kembali lagi setelah ini. Baik, sahabat Hayden fans, kembali lagi kita akan mengulas salah satu tim terbaik di Liga Italia maupun di Liga Champions ya, yaitu AC Milan. Kita sekarang ke pembahasan terkait keikutsertaan AC Milan kembali ke UEFA Champions League. Fakta musim lalu, Bung, 2020-2021 AC Milan mampu meraup 24 kemenangan, 7 seri dan 7 kekalahan. Ini merupakan jumlah kemenangan terbanyak juga bagi AC Milan ya, sejak 2011 dan 2012 kalau tidak salah. Dan itu juga yang mengantarkan AC Milan kembali ke UCL pada musim ini dengan raihan posisi runner up di tangga klasemen di akhir musim lalu. Oke, Bung. AC Milan kembali ke UCL, tim peraih 7 gelar Liga Champions. Pendapatnya, Bung? Oke, itu sebuah berkah untuk AC Milan, Bung Adri, ya, di mana memang suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Milanisti di seluruh dunia. Kembalinya the King of UCL. Tapi bukan untuk keseluruhan ya, untuk tim-tim Italia karena memang Milan adalah tim terbanyak mengoleksi gelar UCL ya. Artinya memang ekspektasi dan juga harapan besar kembali diharapkan kepada AC Milan untuk dapat berbicara banyak di UCL. Tergabung di klub atau di grup yang cukup berat ya. Antara itu Liverpool, ada ATM, Atletico Madrid dan Porto. Bung, 2 match pertama AC Milan menelan kekalahan. Pertama di Anfield 2-3, kalah tipis, dan kalah tipis lagi di San Siro 0-1. Bung, pendapatnya? Di partai pertama saya melihat ada kemauan, determinasi yang luar biasa dari pemain-pemain muda Milan. Kita ketahui memang Milan memiliki young teenagers yang luar biasa ya. Karena memang Elliott Management menekankan kepada Maldini dan kawan-kawan untuk mencari pemain-pemain muda berbakat untuk menjadi proyek dari AC Milan. Jangan heran, Bung Adri dan Bung Tobi, Stefano Pioli masih dipertahankan sampai saat ini. Walaupun sempat juga beberapa kali ingin diganti. Ralf Rangnick juga ingin sempat menggantikan Pioli ya. Namun sampai saat ini manajemen masih percaya kepada Pioli. Terbukti memang permainan Milan selalu dalam progres yang luar biasa. Tahun lalu di peringkat kedua, sebenarnya di awal Milan ini sempat berada di Capolista ya. Namun setelah tampil di Inferno ya katanya ya, piala akhir musim itu sampai akhirnya turun kembali karena memang banyak pemain yang cedera pada saat itu. Untuk UCL sendiri, saya berpendapat Milan belum mampu untuk berbicara banyak karena memang nampak sekali memang kematangan dari Atletico Madrid dan Liverpool itu tidak dapat dinafikan ya. Artinya di dalam satu tim dengan Liverpool, Atletico Madrid dan Porto, kira-kira Milan ada kemungkinan bisa lolos dengan beberapa catatan gitu? Ya, bisa saja. Itu apabila mampu menang melawan Porto dan bisa melawan di di Wanda Metropolitano nanti pada saat tandang melawan Atletico Madrid ya. Dan memang di situ wajib menang ya. Milan bisa berpeluang untuk menjadi runner up mungkin. Lolos dari grup ya. Tadi Bung Ihsan menyinggung juga pemirsa beberapa pemain-pemain muda di AC Milan ini cukup potensial juga ya. Di mana ada di situ Brahim Diaz, ada Frank Kessie, ada Alessandro Romagnolio ya. Dan ada dari Bung dulu, ada tadi sedikit pembahasan terkait seorang Frank Kessie. Katanya ini Bung Tobing katanya tadi ya sebelum kita buat video dia sangat terkesan juga katanya.
Silakan sedikit dulu, apa kira-kira unek-unek Anda terkait Frank Casey, seorang pemain 24 tahun yang dimiliki AC Milan yang cukup potensial musim. Oke. Sebelum saya berbicara tentang Frank Casey, saya bilang jangan remehkan Milan. Itu raksasa yang sedang tidur. Karena sejarah membuktikan AC Milan bisa bikin kejutan. Namanya juga setan merah di grup neraka, kenapa nggak bisa keluar ya kan? Belum lagi mental 7 kali ya. Apa istilahnya Pak? Diapolo ya? Diapolo Rosso. Iya. Itu ya. Saya bicara tentang Frank Casey. Frank Casey ini yang sering dibicarakan dan banyak diincar klub besar, termasuk juga Chelsea. Saya sudah tahu persis. Arahnya ke sana. Memang kita lihat di beberapa media, Chelsea salah satu peminat dari Frank Casey ini. Lanjut. Maaf kalau saya menyinggung Chelsea Pak ya. Karena memang ada ikatan emosional juga Chelsea dengan Milan Pak. Dari keluarga Promokit, maaf sedikit saya buka-buka itu ya. Dan kemudian tapi saya perhatikan ya gaya bermainnya Frank Casey ini, dia seorang pemain gelandang bertahan keturunan dari Pantai Gading. Dia punya tenaga yang besar, tenaga kuda. Dia suka mencuri bola dari lawannya, dan dia suksesor pengganti Kante, Pak. Wah, itu saya udah persis tadi. Suksesor pengganti Kante. Iya, siap. Tapi what something wrong sama Frank Casey ini. Kenapa menurut? Tapi saya lihat kualitas dan potensinya ini bisa jadi pemain kelas menarik ini, Pak. Dan Milan harus mempertahankan ini kalau dia berbicara tentang meningkatkan prospek untuk pemain-pemain muda ke depannya. Ya, bagaimana kalau memang. Tapi saya lihat lucu ya, di Chelsea saja dia beli ada 3 itu ya. 2 yang dibeli, 1 yang dipinjam. Tomori, Bakayoko, dan Oliver Giroud. Ini kan kalau Oliver Giroud sudah tua ya, tapi bisa bikin kejutan juga. Lagi tendangan saltonya itu ke gawang lawannya ya kan. Mentalitasnya yang menjadi viral. Nah, terus kalau mau bicara tentang pemain-pemain muda ya yang 2 lagi itu bisa lah, tapi Frank Casey kalau itu ada prospek jangka panjang. Banyak klub-klub besar yang ngincar itu, Pak. Betul. Saya tangkap dulu. Ini kayaknya tak sabar lagi Bung Isan nih. Hot issue. Ada isu juga penurunan sedikit performa dari Frank Casey pada musim ini, di awal musim ini kita lihat katanya terkait perpanjangan kontrak. Itu hot issue yang kita dapat. Kira-kira Bung, apakah memang betul seperti itu gitu? Bung Adri, di awal memang Milan sudah sangat menekankan kepada pemain-pemainnya. Buktikan dulu loyalitas Anda kepada Milan, karena Milan ini bukan tim kemarin sore ya. Iya, betul sekali. Anda akan menjadi legenda di sini. Demikian pula kepada Gianluigi Donnarumma ya. Iya, betul. Di awal memang Donnarumma selalu ingin naik gaji, sampai akhirnya manajemen gerah kepada Donnarumma sehingga Mino Raiola, agen dari Donnarumma, mempersilahkan dan juga mempermudah kepindahannya ke PSG pasca Italia menjadi juara Euro ya. Itu momen yang sangat tepat untuk Donnarumma pindah ke PSG. Selanjutnya memang statement dari Donnarumma ingin trofi ya. Dan mungkin dia nggak sabar lagi untuk mengambil trofi. Karena mungkin memang kenyataannya AC Milan belum mampu untuk bersaing harus diakui juga seperti itu. Namanya Donnarumma tapi jangan dirumahkan, Pak. Kemudian tuh apa tadi? Terkait isu hot issue. Frank Casey tadi. Ada Frank Casey ya sama seperti Donnarumma, masalah perpanjangan kontrak dan juga ketidaksesuaian perpanjangan kontrak mengenai gaji perihal gaji. Yang Frank Casey minta 6 juta sampai 8 juta euro ya. 6,7 juta euro. Sementara AC Milan hanya tidak bisa di bawah itu. Bisa melebihi dari. Bisa ya. AC Milan memberikan 5,5 juta sampai 5,5 juta euro. Namun itu ditolak oleh Casey juga. Sehingga dia tidak memperpanjang kontrak untuk musim ini. Sehingga Inter Milan mengambil ini kesempatan untuk menggoreng isu ini agar Casey pindah ke Inter Milan dengan bantuan dari seorang Hakan Çalhanoğlu ya. Iya, betul sekali. Mantan pemain AC Milan juga. Yang katanya dan kabarnya juga kasus yang sama dengan Frank Casey gara-gara tidak adanya kenaikan gaji gitu ya, seperti itu ya. Donnarumma pun katanya mau kembali lagi ke San Siro khusus malam ini ya, mau membela Italia, dan kabarnya juga fans dari AC Milan, I Rossoneri,
sangat memberikan tekanan yang cukup keras juga kepada AC Milan. Ke Donnarumma. Spanduk. Iya, betul sekali. Saya melihat juga kemudian di apa namanya? Di Stadion San Siro juga dibentangkan bahwasanya Anda tidak diterima di sini, macam lah segala macam. Itu memang sekalipun membela Italia. Itu bentuk rasa kekecewaan yang luar biasa. Memang sampai saat ini Milanisti belum bisa move on dari sosok Donnarumma. Walaupun sudah ada seorang kiper berbakat juga, ya Mike Maignan ya. Ya, Michael Maignan ya. Apa bisa ini ya lebih bagus dari Donnarumma kira-kira. Oke, secara refleks memang lumayan. Maignan tampak lebih baik daripada Donnarumma. Terlihat mudah-mudahan Pak ya dari beberapa match pertama ya. Iya, karena memang seorang Nelson Dida menjadi tutornya langsung dari legend gitu ya. Legenda. Memberikan pengalaman kepada seorang Maignan. Ada lagi nama seorang pemain muda, beberapa pemain muda kalau saya bilang ada Brahim Diaz yang katanya juga masa depannya masih belum pasti di AC Milan karena masih masa pinjaman dari Real Madrid gitu. Ada lagi nama seorang Theo Hernandez, tapi ada satu Bung yang mau saya coba tanya sedikit terkait Sandro Tonali. Ini pemain dari beberapa match kita lihat posisinya adalah di playmaker ya. Untuk biasanya ya lebih elegan dia. Sekarang hasilnya lebih diarahkan ke box to box, gelandang box to box. Jadi apa rencana kira-kira seorang Pioli dalam musim ini untuk seorang Sandro Tonali ini? Ya, rencananya itu menggattusokan Tonali. Itu aja mungkin. Karena memang di awal media ini selalu membandingkan sosok Tonali dengan Andrea Pirlo. Ini the next ya. Padahal kalau ditanya kepada Tonali sendiri, Tonali idola Anda siapa? Saya mengidolakan Gattuso. Gennaro Gattuso. Walaupun dia memiliki kualitas tendangan bebas dan juga visi seperti Pirlo. Namun sebenarnya dia bukan Pirlo, tidak ada next Pirlo. Dia lebih kepada Gattuso dan juga Pirlo. Kolaborasi antara lebih komplit ya, pakai komplit ya. Dan memang terlihat musim ini selepas pindahnya Hakan Çalhanoğlu, dia lebih leluasa untuk menerobos ke depan. Biasanya dia menunggu di belakang sebagai metronom di antara pemain bertahan dan juga gelandang dari Milan ya. Namun musim ini terlihat memang banyak progres dari seorang Tonali dari fisik dan juga motivasinya juga. Artinya dengan dicap sebagai the next Pirlo mungkin menjadi salah satu beban juga bagi seorang pemain, makanya lebih bagus fans lebih bersabar juga ya untuk membanding-bandingkan. Dan satu lagi Bung Tobing, Bung Adri, Sandro Tonali mengurangi gajinya yang awalnya 3,5 yang luar biasa yang saya baca ya sampai dengan 2,5 juta euro. Itu membuktikan memang dia loyalitas ingin menunjukkan kepada Maldini dan kawan-kawan dia adalah seorang pemain yang memiliki hasrat dan tekad bersama AC Milan memang, dan dia bangga mengenakan kostum Edi Diavolo Rosso. Berarti udah nampak juga di sini. Padahal kita tahu sendiri di beberapa media statement dari seorang Kessie ya pasca kebangkitan AC Milan, kita tahu pasca kekalahan memalukan juga boleh saya bilang. Pioli menemukan racikan untuk AC Milan ya pada musim lalu. Jadi Kessie pernah mengakui, ini sekedar pengakuan tapi mungkin entah kenapa di penerapannya. Kessie mengakui kekalahan atas Atalanta musim lalu ya sebagai merupakan titik balik. Kami adalah AC Milan dan kami tidak membuat citra buruk seperti itu. Itu yang tersampaikan oleh Kessie. Apakah 6, juta euro bisa digeser untuk Kessie atau bagaimana? Sebenarnya kalau pemain key player seperti Kessie ini, kalau menurut saya mungkin Bung Tobing beda juga mungkin ya. Kalau menurut saya itu perlu diperjuangkan oleh AC Milan. Mereka banyak kehilangan pemain muda yang bertalenta, bintang katakanlah, menjadi prospek bintang di masa depan ya seperti Donnarumma. Çalhanoğlu walaupun memang inkonsisten, tapi memang mereka harus mempertahankan itu. Suka bikin blunder lagi ya. Paling tidak ada 3 sampai 4 pemain mereka pertahankan dengan gaji yang besar. Terus lagi Bung, tadi sudah puas Bu ya untuk Kessie, kita bersabar dulu. Bisa sedikit komentar Pak? Silakan. Terkait Kessie lagi. Enggak Pak. Silakan. Saya bilang AC Milan ini salah satu klub yang kaya raya ya. Tapi pun secara realistis juga para Milanistis mungkin ini ada goncangan ekonomi dunia juga ya. Iya betul sekali. Ya, dengan sponsor-sponsor yang ada. Kemudian juga saya lihat luar biasa
Milan di dalam transfer pemain. Iya. Transfer pemain dia bisa menekan harga-harga daripada pemain-pemain yang sekali, bicarnya. iya. Jadi Sebut kita melihat saja- secara positif lah. Maaf kalau saya ulangi lagi sekali kalimatnya. silakan. Saya ulang kalimat yang tadi di Liga Champion. Iya. Dia dalam grup neraka, dia setan merah, bisa keluar dari situ. Dan jangan meremehkan AC Milan, Pak. Dia penjaga neraka juga. Dia bisa bikin kejutan suatu ketika ya. Dan yang pasti jangan meremehkan tim kebanggaan juga gitu ya. Sedikit berkelakar. Ya. Iya. Itu terkait pembahasan untuk gimana kesiapan AC Milan di UCL. Sekarang kita membahas terkait apa lagi Bu ya? Donnarumma di Cemooh sudah tadi ya, hot issue. Iya. Oke, sekarang mungkin fan AC Milan sedang menunggu gebrakan dari seorang Pioli ini, Bu. Yang mana pada pelatih sebelumnya memang jauh perbedaan kenaikan performa dari AC Milan. Iya. Seorang Pioli, Bu. Oke, baik. Jujur aja memang saya apresiasi kepada Pioli ya, Iya, selain betul. Spalletti yang notabene adalah mantan pelatih Inter juga. Iya. Ini 4 pelatih Inter yang Melukai ya, AC Milan. Di awal Spalletti, ada apa namanya? Pioli, ada juga Gasperi ini ya, mantan Iya. pelatih Inter yang sekarang bercokol timnya di papan atas ya. Iya. Khusus Pioli, jujur aja kemarin pas lawan Atlanta saya ini pasti Milan turun nih. Iya, betul. Kalau nggak imbang pasti kalah. Ternyata menang loh. Luar Aduh. biasa. Ini Nggak disangka, Pak, ya? saya, waduh, berarti memang ada mentalitas yang baru terbangun Betul dalam sekali. squad Milan Saya di pun Madrid. sempat. Nah, Inter, saya berharap Inter ini nggak ada saingan musim rupa. Iya, Napoli 7 kali Oke. kemudian Iya. Milan juga belum terkalahkan sampai saat ini. Artinya Iya. akan terjadi perimbangan kompetisi di Italia ini Oke. ya, lebih Iya. kompetitif kalau Oke. menurut saya. Setan merah, Pak. Musim ini ya. Oke, saya ke Bung Tobing dulu, Bung ya. Iya. Melihat dari performa AC Milan musim ini, Iya, Pak. kira-kira ini sudah sekian lama gelar untuk Serie A. Iya, Pak. Bagaimana, Iya, Bung. apakah mampukah AC Milan mendapatkan atau meraih gelar Serie A musim ini? Singkat saja, Bung. Untuk Serie A, Dengan skuad yang ada, dengan skuad yang ada ya, pemain-pemain. tinggal sang pelatih Stefano Pioli. Ya, Dan saya harap mungkin bisa berbicara Pak. Milanistia harus bersabar lah. Bersabar, oke. Sabar. Bersabar kata Bung. Belum ya. berarti. Bersabar. Kita jangan kalau satu musim patokannya janganlah dulu lah. Oke. Mungkin kalaupun tidak musim ini, musim depan. Kalau dia mau membentuk suatu karakter dengan chemistry antar satu pemain kan perlu proses juga sebenarnya. Percaya proses. Harus dikasih apa namanya? Sebuah- Gianfranco Pioli ini harus dikasih apa dia kesempatan. Seperti Ole ya, Bung ya. Seperti Ole ya. Ole. Saya Ini kembali lagi ke Ole. Dia harus Oke, menurut Bung Tobing masih perlu waktu untuk AC Milan di musim berikutnya. Oke, saya ke Bung Lisan dulu. Mungkin pertama kalau untuk UCL saya sudah tangkap dari Bung Tobing. Jawabannya pun sudah Iya. diprediksi juga oleh pemirsa. Bung, untuk Serie A musim ini AC Milan. Kalau menurut saya masih seperti musim lalu juga ya. Oke. Apabila Milan melepas konsentrasinya di UCL atau di Coppa Italia, mungkin mereka harus fokuskan dulu ke Serie A. Ya. Oke. Lepaskan UCL, lepaskan Coppa Italia, mereka fokus ke UCL dengan skuad yang saat ini yang mungkin lebih baik daripada musim lalu. Oke. Bisa jadi Milan kompetitif ya. Tapi memang perlu dicatat kenaikan performa Juventus, kemudian mental juara Inter Milan yang masih terpatri dalam skuad yang sekarang ini yang Oke. mayoritas 85% masih skuad juara musim lalu ya. Ya. Di samping juga ada Napoli dan juga Jose Mourinho di AS Roma, itu bukan gampang juga untuk Pioli bisa untuk melawan tim-tim seperti itu ya. Namun kita masih akan melihat ya bagaimana Milan ini dapat berkembang ke depan ya. Oke. Tapi memang ini tahayul juga ini mungkin ya. Biasanya setelah Inter juara diikuti AC Milan. Oke. Ini Menarik. ini tahun 2010 begitu ya. Setelah Inter Mitos juara Pak, treble winners, Iya. Milan langsung menjadi juara di tahun berikutnya. Dan mungkin ada beberapa tahun juga yang menunjukkan hal-hal yang membenarkan, padahal itu memang bukan suatu hal yang harus dipercayai kan. Oke. Namun menjadi semacam penyemangat juga untuk supporter AC Milanisti untuk dapat berbicara banyaknya Milan musim ini, Bu. Oke. Kalau saya potong sedikit Pak, Ya, silakan. apakah mungkin Silakan, Milan ini setannya di Liga Champions ini enggak? Iya. Tidak, musim ini Milan belum bisa mendapatkan
sesuatu hal 100% lah. Kalau saya katakan dari kedalaman squad juga masih kalah juga dari yang tim-tim lainnya. Perlu beberapa pembenahan di beberapa sektor juga. Yang pasti kita atau fan Milan khususnya ya sangat berharap dan ini merupakan salah satu proyek yang bagus juga bagi AC Milan di manajemennya, yang mana ada banyak pemain muda di situ yang harus lebih dikembangkan potensinya oleh Stefano Pioli. Iya, betul. Tinggal lagi memang harus mempertahankan pemain-pemain muda berbakat seperti Rafael Leao. Jujur aja ini sempat mau dilego ke AS Roma, Ding. Mungkin Bung Ragil juga menonton ini juga ya. Ini Rafael Leao ini harus dipertahankan, Bung. Ya. Karena memang nampak sekali memang dia secara permain seperti nampak ya model-model style dari Thierry Henry. Saya belum pernah melihat pemain seperti ini. Setelah Thierry Henry. Elegan, kemudian kecepatannya luar biasa, visinya luar biasa juga. Tinggal lagi memang pemain muda harus banyak ditempah lagi ya. Kemudian Brahim Diaz dan jangan lupa ini Sandro Tonali. Sandro Tonali yang sudah kita bahas tadi. Baik. Mungkin itu beberapa pembahasan kita terkait salah satu tim raksasa juga ya di UCL maupun di Serie A, AC Milan. Jadi kita menarik untuk kita simak berikutnya terkait perkembangan dari tim asuhan Stefano Pioli ini dalam menjalani musim yang masih cukup panjang Bu ya, di Serie A maupun Liga Champions. Tapi yang pastinya fan AC Milan jangan kendorkan semangat Anda untuk terus mendukung tim kebanggaan Anda. Forza Milan. Forza Milan katanya. Berarti harus. Kalau Bung Ihsan mungkin tidak bisa ya. Untuk Forza Milan bisa saja. Bisa saja, silakan. Kalau tim satu kota ya. Kalau nggak bisa bersabar makan pizza lah dulu. Sedikit warna kali. Satu tim ya. Kan membahas bola suka-suka. Sopan. Sedikit Bung. Nggak boleh ya. Sedikit Bung. Terkait Derby della Madonnina. Derby della Madonnina. Sepertinya memang tahun ini berat untuk Inter Milan. Karena memang ditinggal banyak pemain kunci ya, Achraf Hakimi dan juga Romelu Lukaku yang selalu menyulit AC Milan ya. Namun memang kita melihat pendekatan yang berbeda di tangan Simone Inzaghi. Mudah-mudahan ada suatu hal yang seru lah ya. Walaupun masih berharap Inter bisa menang. Mungkin itu pemirsa beberapa analisis kita, pembahasan kita terkait dengan tim AC Milan, yang mana tim ini berada di satu stadion juga bersama Inter Milan juga ya. Jadi apakah Milan bisa melaju lebih baik lagi, lebih positif lagi pada musim ini, musim yang masih panjang, menarik untuk kita saksikan. Yang pasti, seperti yang saya sudah bilang tadi, tetap dukung tim kebanggaan Anda. Tentunya dengan beberapa kriterianya juga ya, salah satu jargon kita yaitu sopan. Mungkin itu juga Bung, kita sapa pemirsa kita hari ini. Mungkin pembahasan kita berikutnya akan kita tayangkan juga. Khusus untuk fans AC Milan, saya mewakili dua rekan saya, Forza Milan juga. Semoga Milan sukses juga dan berbicara banyak di musim ini. Tetap semangat. Salam-salam untuk rekan-rekan AC Milan Fans Club dimanapun berada khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan kami ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden Fans. Oke.